Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki hadis as-sadis wa thalathun 36. Hadis ini kita jumpai juga di dalam hadis kumpulan Imam Muslim pada hadis 6600 sekian. Tetapi hadis ini dimasukkan ke dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40, 3 hadis pilihan. Tetapi kalau ingin juga kita melihat dalam riwayat Muslim, hadis ini bisa kita buka nanti kitab Imam Muslim, hadis ke 6600 sekian. Kalau tidak salah 6666, hadis yang ke 6666. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis ini dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Di sini ada 6 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bentuknya syartiyah namanya. Bentuknya syartiyah. Jadi syartiyah itu bisa dengan man, bisa dengan ma, bisa dengan idza. Jadi syartiyah itu syarat. Kalau nanti begini maka hasilnya begini. Ini ada 6 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pagi ini kita cuma membahas 3 atau 4 saja. Kalau cukup waktu 4, kalau tidak 3. Semuanya jumlah syartiyah. Ini yang unik ini. Jadi pernyataan Rasulullah, kalau kamu nanti begini maka kamu akan diberikan ini oleh Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya di dalam kaidah usul fiqh ada mafhum mukhalafah. Kalau tidak seperti itu berarti tidak akan diberikan oleh Allah. Ya, nih, Pak. Contoh begini. Seorang pimpinan berbicara dengan bawahannya, kalau kamu mau kerja lembur maka gajinya saya lipat gandakan. Pimpinan ini tidak perlu dia katakan lagi, kalau tidak kerja lembur tidak perlu lagi, Pak. Bawahannya sudah paham. Berarti kalau tidak kerja lembur berarti gajinya seperti biasa. Ya, ini begitu juga menggunakan jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah ini kita ketemukan di dalam bahasa Arab, kita ketemukan di dalam ilmu balaghah, kita ketemukan juga di dalam lafaz apa ayat-ayat Al-Qur'an, dan beberapa lafaz di dalam hadis-hadis nabawi. Yang pertama, semua kan ada 6 ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang nafasa. Nafasa itu artinya berlomba-lomba. Tetapi maksud nafasa di sini menghilangkan satu kesulitan satu orang mukmin. Ya, nih, Pak. Kesulitan satu orang mukmin. Nanti nafasa juga Allah gunakan pada ayat lain, falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Kalau di sini barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan. Kesulitan itu apa? Al-karbu itu kata Imam An-Nawawi, ini kurbatan ini apa kurba? Itu kurbah itu 2. Baik itu kurbatun nafsiyah atau pun kurbatun amaliyah. Bukan kurban, tidak. Kurban menggunakan kaf. Kurban itu maknanya kesusahan, kesulitan, kesempitan, itu kurbah.
Tetapi kalau qurbah, yang kurban ni Pak, ya nampak, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini dengan kaf, kurbah. Kesusahan itu, kesulitan itu, kesempitan itu ada dua kata Imam Nawawi. Yang pertama kesulitan nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Jiwa dia tidak tenang, jiwa dia susah, ya Pak. Maka kita sebagai orang mukmin hendaklah menyelesaikan kesusahan dia. Kita hibur dia dengan kalimah thayyibah atau apa saja. Kita ajak dia untuk beribadah. Ini namanya kurbatun nafsiyah. Ada satu lagi kurbatun amaliyah, kesusahan untuk bekerja. Dia tidak punya ini, tidak punya itu, ya Pak. Tutah untuk bekerja, Pak. Kalau tadi dalam bentuk jiwa, kalau ini amaliyah. Saya ingin bekerja tapi tidak punya ini, saya ingin bekerja tidak punya ini. Maka Rasulullah mengatakan man nafasa an mu'min. Kalimat nafasa itu menggunakan tasdid. Tasdid ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau ketika menjelaskan ayat Al-Quran itu, tasdid itu menunjukkan kepada mudawamah wal istimrar, berkelanjutan. Jadi kan tak tolong jino mentang, tengok tak tolong lam, tengok tak tolong lam. Maka hadis ini melarang kita untuk mempersulit orang lain, apalagi orang beriman, ya, nanti ada istilah begini, kalau susah untuk apa dipermudah, ya Pak. Nya menyoe dah pututah, apakah nak permudahan Pak? Hana pupubah le pututah ji Pak. Maka larangan inilah man nafasa an mukmin kurbatan. Selesaikanlah masalah dia. Permudahkanlah mukmin itu, baik secara nafsiyah maupun amaliyah. Kalau nafsiyah berarti kita tolong secara nafsiyah. Kalau amaliyah kita tolong secara amal. Saya nak bisa ini, oh saya bantu nanti nak apa? Lu bantu, ya Pak. Berarti kita bisa membantu dengan kalimah thayyibah, atau yang kedua al-amaliyah, dengan amal perbuatan kita. Di dalam tafsir Sya'rawi ketika beliau menafsirkan ayat, orang-orang salah seorang yang bertakwa itu yang dapat petunjuk dari Al-Quran adalah mereka-mereka yang diberikan sesuatu oleh Allah dan mereka berinfak, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun? Apapun yang diberikan oleh Allah mereka nafkahkan, termasuk akalnya, pikirannya, jasadnya, ilmunya, bukan harta saja, untuk membantu orang lain. Orang lain hana mupum tak pegang ilmu katanya. Orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, kita bantu dia. Jadi berinfak itu bukan hanya dengan harta saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada sahabatnya, infak itu bisa juga dengan kalimah thayyibah. Kita itu duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sudah berbuat kebaikan untuk diri kita. Kita sudah berinfak untuk diri kita. Dengan mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga sebuah kebaikan. Itu juga sebuah infak, infak untuk draw. Bahkan tabassumuka fi akhika sedekah. Senyumanmu pada saudaramu itu sedekah. Nyo saudara katanya tutah, dapat tutah dalam dia, Pak. Ya, Pak. Makanya kalau mengunjungi orang sakit itu, paling enggak kita kan berdoa, Pak. Dah berdoa kepada Allah, ya Allah nak pulih saudara alun, ya Pak. Sebenarnya penyakitnya sembuhnya sebulan lagi, gara-gara dah berdoa, gara-gara dah ajak kunjungan, nya 5 rotek aja wawanya, Pak. Ya, Pak. Kenapa? Karena bisa membantu fisik apa namanya, batin dia, Pak. Fisik dia, batin dia. Kita membantu dia, memberikan semangat kepada dia. Nyotruk pak urun takit. Semenaji si bulun tu yang je tak kalan tu. Oma bak tak kalan sang si rotu habis tu. Nyang kalau nak pegah habis si jim tu kan meninggal ya, Pak. Si jim tu kan meninggal dunia. Maka itulah fungsinya kita itu, pergi mengunjungi orang sakit, pergi mengunjungi orang susah. Supaya apa? Mudah-mudahan kesusahan dia, baik itu nafsiyah maupun amaliyah, itu bisa terselesaikan, ya Pak. Ini makna man nafasa an mu'minin kurbatan. Apa untungnya bagi kita? Apa untung bagi kita menghibur orang lain? Apa untung bagi kita mengangkat problem, mengangkat masalah orang lain? Apa untungnya bagi kita? Makanya Rasulullah SAW mengatakan ini namanya jumlah syartiyah.
Kalau kamu mau menyelesaikan urusan saudaramu, mempermudah urusan saudaramu di dunia ini, di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti kita akan dilepaskan oleh Allah kesusahan hari kiamat. Hari kiamat itu di mana? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, hari kiamat itu ketika kita mau sakaratul maut itu sudah kiamat. Ketika kita di alam barzah itu kiamat. Ketika kita dibangkitkan nanti, roh mencari tubuhnya itu kiamat. Ketika seseorang itu berjalan di atas sirat itu kiamat namanya. Ketika seseorang dihisab oleh Allah di mizan itu kiamat. Ketika seorang dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu juga kiamat. Maka dalam rentetan proses itu, dari kita sakaratul maut sampai nanti kita dimasukkan ke dalam surga, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita pebutkan bacut, kita menghibur orang lain. Cuma kita diberikan pahala yang lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, kesusahan di dunia itu cuma sedikit, kecil. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Walanabluwannakum bisyai'in, itu ba itu kata Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ba itu ya dulu ala taklil. Taklil itu sedikit. Kita takut besok belum bayar uang kuliah anak, kita susah besok mau makan apa, itu ketakutan yang sedikit. Kita diteror oleh orang lain, kita takut. Allah mengatakan itu takut sedikit itu. Bisyai'in minal khaufi, itu takut yang sedikit kata Allah. Dibandingkan ketika kamu akan sakaratul maut, ketakutanmu akan lebih besar lagi kata Allah. Cukup ya ni apa? Ketika mau sakaratul maut, ya nak tinggal le jabatan, nak tinggal le tepuh, maka ketika sakaratul maut seorang teringat bagaimana saya bisa lepas dari ini, pergi banjara. Ini seperti Fir'aun ya. Fir'aun pakai bancara saya bisa lepas dari azab ini. Maka Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Tetapi taubatnya Fir'aun tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, makanya di sini ada kalimat nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, dia akan dibereskan dengan urusan akhirat nanti. Sakaratul mautnya mudah. Kenapa mudah? Ketika malaikat ingin mencabut nyawa dia atau macam-macam sama dia, karena malaikat hanya macam-macam dengan dia kecuali dengan izin Allah. Anggota tubuh kita yang sujud kepada Allah, yang tangan kita bersedekah, yang perut kita tidak makan haram, yang mulut kita kalam tayyibah, kalimat-kalimat baik, astagfirullah, kan demenak kan, Pak. Semua membela kita. Ketika sakaratul maut dibela, ketika di alam barzah juga dibela, dibela oleh anggota tubuh. Ketika di padang mahsyar juga dibela. Ini tangan ini bersedekah. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, terkedi nak kita mau dalam neraka kan, Pak. Mungkin ada kesalahan-kesalahan simpel dia, kesalahan yang kecil. Karena kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka wa inkana mu'minan, walaupun dia orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Al-mu'min al-asi, seorang mukmin yang berbuat maksiat. Ya nih, Pak. Jadi mungkin gara-gara dimasukkan gara-gara dia bersedekah, gara-gara dia menangis, haram api neraka itu kena matanya, haram api neraka kena tangannya, haram api neraka itu kena kepalanya. Kenapa kepala ini selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bela kita nyoba. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maksud kalimat ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah diberikan balasan. Kita menyelesaikan masalah orang lain diberikan balasan oleh Allah. Balasannya di mana? Di akhirat nanti, Pak. Maka itulah perlu keimanan. Maka sebagian orang kenapa tidak yakin? Hana iman, Pak. Keputar tolong kau untung katanya. Kita menolong sebulan dua apa? Ada untung untuk kita? Pak. Nyolong bantu masjid na untung. Nyolong infak kena na untung, punya na untung hana perlem, hana kupu, Pak. Ini saya bantu siapa na untung, punya na untung tarik 5 peng, Pak. Tarik 5 peng. Ya.
nyona serangan fajar lehna jeno lehan wa serangan fajar truk nyan ba nya urang pikir pun nauntong mengilo oh nauntong tarik ba oh nauntong berarti ijo ba. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahkan dijelaskan di sini, ya ini ada penjelasan yang dimaksudkan dengan menyelesaikan masalah dia. Contoh salah satunya kata Imam Nawawi. Wa 'alal istihbabi khalasil asir min aidil kuffar bimalin yu'tihi. Ini salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ingin membebaskan budak, ya Pak. Budak yang sedang disiksa oleh tuannya, termasuk Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah berjalan dengan Bilal bin Rabah, Rasulullah mengatakan apa? Dia ini orang beriman. Rasulullah kamu hukum, Abu Bakar kamu hukum. Maksud Rasulullah, dia orang beriman, kalau kamu ingin dapat pahala, merdekakan dia. Ya Pak. Kecuali dia tidak beriman. Gaya Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumah. Apa yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tabohnya, taboh mok meh taboh mok. Katanya beri taboh mok Pak. Takkan kan mau ubah dari mok yang raya ratal Pak. Taboh are ya, taboh are. Taboh are meh. Katanya taboh are beri Pak. Ye nyote awak taboh are beri pun dia taboh are beri. Nyo taboh are meh Pak. Sampai tuannya itu dia tertawa melihat Abu Bakar As-Siddiq. Tuannya Bilal bin Rabah. Hai pun dia amean ron. Ini tidak sebanding dengan dia. Dia lebih murah ini, lebih apa namanya? Hana pucuk aja. Dia itu mulia karena dia orang beriman, yan baik. Makanya salah satunya termasuk membebaskan seseorang dari genggaman orang kafir, yan baik. Itu termasuk man nafasa an mu'min kurbatan. Ini begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika ada salah seorang sahabat, setiap habis salat subuh beliau selalu pulang cepat. Kalau salat lain tidak, geduk dia astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, geduk ini dia. Atau dia berdoa, atau salat sunnah. Tapi habis salat subuh dia langsung pulang, sehingga menjadi pusat perhatian bagi sahabat yang lain. Sahabat yang lain bercerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, menyujud nehe urang bunuh ya Rasulullah. Coba engkau panggil, ada apa dengan dia ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat tadi. Rasulullah bertanya, apakah benar engkau setiap habis salat subuh selalu pulang cepat? Betul ya Rasulullah. Kenapa tidak duduk dulu beristighfar dulu, tenangkan jiwa kamu dulu? Begini ya Rasulullah, rumah saya berdampingan dengan rumah Yahudi. Kemudian beliau ada pohon korma Yahudi itu, tetapi tangkainya itu masuk ke rumah saya ya Rasulullah. Setiap pagi halon hanalom pompakan di tibengah red kormanya tabi ya Allah Rasulullah. Pada suatu hari, suatu subuh, anak saya mengambil korma itu karena saya terlambat pulang subuh. Ketika saya pulang, dia sedang mengunyah korma itu. Saya tanya, apa yang kamu makan nak? Itu korma yang jatuh di depan rumah. Saya ambil tangan saya congkel mulut dia, keluar darah dan keluar semua korma itu. Saya tidak mau yang haram masuk ke dalam mulut anak saya ya Rasulullah. Saya mau dia menjadi anak yang saleh ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajak sahabat yang lain ke rumah pemuda tadi. Ya, rupanya betul rumahnya berdampingan dengan rumah Yahudi. Kormanya itu tandannya masuk ke dalam rumah perkarangan rumah sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Utsman yang urus handron. Ya, Pak Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Wahai pemuda, saya beli korma kamu. Oh, hana lembu belau, mahaya, hana lembu belau. Saya tukar korma ini dengan beberapa korma lagi. Oh, hana belau mahai. Kamu mau apa kamu? Saya mau tanah kamu yang luas itu ganti dengan satu korma saya. Katanya Pak, ada pembur ya, Pak. Utsman mengatakan, "Jid, hana pembur, tukar saja." Akhirnya Pak, korma itu dibeli dengan sebidang tanah yang sangat luas sekali. Permintaan Yahudi tadi. Ini termasuk ini juga. Yang katanya hai tangga. Tapi paling enggak sudah memberikan motivasi. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua,
takhlisul muslim min aidi zulmah. Kita membebaskan orang mukmin dari kezaliman orang lain. Membebaskan dari seperti ini apa namanya? Salah satu negara di Afrika ya, diberikan utang oleh Amerika. Akhirnya dia terikat jasa. Akhirnya datang negeri Turki, apa namanya, negara Turki. Saya bebaskan urusan utangmu, biar urusan saya. Jom pulang ke menua Amerika ini. Sekarang kamu bebas, jangan. Ini termasuk man nafasa an mukminin kurbatan. Tapi kita lihat dulu dia mukmin apa bukan. Ini temayang pita tapi pita nih, Bang. Jangan dia lagi tulung, pada tulung le urang na temayang. Kipan tulung urang meduh dan temayang, Bang. Hana aduh temayang, hana aduh je, kipan dah tulung, Bang. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kita baca sesuai dengan Imam Nawawi, Bang. Wa khalasuhu minas sijni. Kita membebaskan seseorang dari penjara apabila memang dia tidak bersalah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, inna Yusufa alaihissalam, Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara, apa kata Nabi Yusuf? Kataba ala babihi, di pintu penjara beliau nulis, di pintu penjara. Apa beliau tulis? Hadza kuburul ahya. Ini kuburan orang masih hidup. Ya, Pak. Artinya Nabi Yusuf kan dizalimi, Pak. Dan beliau memang meminta kepada Allah, ya Allah, asijnu, apa namanya, penjara itu lebih baik bagiku daripada aku buat seperti ini setiap hari. Saya nak mau, ya Allah. Kemudian wasyama natul a'da. Ini kita ini di penjara itu seperti musuh, Pak. Ya. Yang ketiga, watajribatul asdiqa, ingin menguji teman, apakah teman sejati atau tidak sejati, itulah di sini. Ya, ini kata Nabi Yusuf alaihissalam. 3 kalimat ini yang Nabi Yusuf tulis di pintu penjara itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang masih yang pertama ini dulu, yang pertama. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan seseorang itu tatkala menyelesaikan satu masalah orang mukmin, maka dia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah dia di akhirat. Ini kata Imam An-Nawawi, kana thawabuhu a'zam min amalihi. Ini menunjukkan pahala yang kita dapat itu lebih besar dibandingkan perbuatan yang kita lakukan. Kita cuma memberikan motivasi saja, Pak. Nyopeng tan teputan, Pak. Yang jut pun tajuk motivasi, hai bela berzikir, bela na semayang, bela na pebutnya, bela na pebut je. Dia termotivasi, Pak. Maka pahala kita lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kita lakukan. Sudah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan. Nah, ini beda lagi ini. Kalau yassara berbeda dengan nafasa. Yassara mempermudah. Arti mempermudah apa? Dengan memberikan kepada dia. Sahala bi'ita, dengan memberikan sesuatu untuk mempermudah dia. Nyohana tak permudah, ini ada sedikit dari saya. Ini yassara namanya. Ala musirin, musirin orang yang terlilit hutang. Nyona na bacut baklun, ya, nyona bacut baklun, nyona bacut baklun. Orang yang seperti ini kata Rasulullah, maka musirin itu berbeda dengan yang di atas, Pak. Kalau kurbah itu dia masih umum. Kalau ini musirin dia susah hidupnya. Ini bagaimana, jadi bagaimana? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, dua buah dapat, Pak. Kalau kita itu, ini kita akan buktikan dengan hadis Rasulullah nanti, Pak. Kita memudahkan orang yang terlilit hutang, atau orang yang terlilit ekonomi, atau orang yang susah, nyona pembak lu becut, nyona atau benda kita berikan kepada dia, Allah akan mempermudahkan kita dua, ya, Pak, di dunia dan di akhirat. Inilah yang Rasulullah katakan. Kalau kamu susah, kata Rasulullah, bersedekahlah kamu. Ada apa makna bersedekahlah kamu? Dengan kita bersedekah, filosofinya apa, maknanya apa di situ? Menyosedekahkah ke kurumpai? Kita ada duit di tangan kita 1 juta, kita bantu orang lain 100.000, nyona baklun 30.000. Secara logika duit kita berkurang 100.000. Tetapi Rasulullah mengatakan, barang siapa, ya, yang menolong orang lain, maka akan dipermudah hidupnya dunia akhirat.
Menolong bagaimana? Menolong membantu dia tadi, Pak. Maka Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang susah, bersedekahlah kamu. Ki pancara katutah yang bersedekah lah, Pak. Ya. Sudah susah bersedekah lagi. Rupanya dengan kita bersedekah, mungkin ada 1-2 orang menyoka menjepit hat, kita memberikan sesuatu, ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, walaupun kita berikan cuma berapa 100.000 rupiah, dia berdoa kepada Allah. Mungkin dengan doanya itu urusan kita juga beres, Pak. Ya, urusan kita juga beres. Makanya kenapa bersedekah itu disuruh pagi-pagi, Pak. Ya, bengah-bengah. Karena seseorang itu sangat butuh sekali. Kalau nggak percaya, coba nanti datang ke lampu merah ya, Pak. Jabat lampu merah ya. Lo yakin bengah-bengah ya hana pajah hubu lah awaknya, Pak. Yang mekat koran ya, Pak. Hana pajah hubu, Pak. Coba beli nasi yang 5.000 satu. Kemudian beli air mineral ini, Pak. Seribe 2 boh je, Pak. Dalam plastik dah ikat. Modal kita 6.000 rupiah cuma, Pak. Ketika sampai ke sana kita kasih, Pak. Tajuk, Pak. Nyang ke berdoa ke dia 5 menit berdoa, Pak. Maka 30 menit alhamdulillah ya Allah kagak jobu berjerahnya berjerah. Padahal 6.000 modal kita tadi, Pak. Kita berikan di pagi-pagi hari, Pak. Tapi coba berikan pada jam 10, berikan jam 11. Kita datang ke orang yang sama, Pak, nyona bulam lagi bunuh, Pak. Ideh ni budu, ya, Pak. Katro lun, Pak. Lang kotak ni budu, Pak, untuk lunjuk ke ngon, Pak. Artinya tak ada nilai lagi sama dia. Makanya nilai sedekah itu di pagi hari. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, karena ada 2 malaikat setiap pagi itu turun. Satu malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang kerit di pagi hari ini kehancuran hartanya. Diaminkan oleh malaikat. Amin. Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu ganti daripada hartanya ya Allah. Gepaminlah oleh malaikat. Amin. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini juga terkait dengan yang sebelumnya, nomor 1, ini nomor 2, ada tasdid juga. Ada tasdid. Ini sama seperti fasanu yasiruhu lil yusra. Ya, Pak. Seperti di dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Orang yang bersedekah, ya, Pak, maka dia akan dipermudah urusannya. Fasanu yasiruhu lil yusra. Tapi nanti dalam tanda kutip. Baik dan sedekah. Kalau sedekah kita ria, sedekah kita gara-gara apa, ujub, takabur dan lain sebagainya, nyan hanai bohiu oleh Allah. Yang dah pegah dia, nyan menyohana lon bantu, hana lagi anak yatimnya, hana sekolah aja. Nyan masjid menyohana lon bantu, hana lagi nyan masjid. Nyan menyohana lon koordinir, hana lagi nyawa, Pak. Itu kalau sudah saya, hana jauh beda dengan Fir'aun, Pak. Fir'aun apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan paling tinggi. Ya, Pak. Saya juga kata dia. Apa kata Numrud? Ana uhyi wa umit. Saya menghidupkan dan mematikan. Ya, Pak. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dibandingkan dia. Nyan menyokatanya truk soleh truk, Pak. Kui pegang. Nyan menyokan lun bangun, nyan, Pak. Waktu tak kala nganya bet tak tahu apa, Pak. Tak kala je oh mai iblis ke, Pak. Iblis, Pak. Atau tak kala oh ma Firaun ke, Pak. Firaun, katro Firaun. Atau tak pegangnya oh ma Numrud ke, Pak. Kita jangan berkecil hati, Pak. Karena sebagian orang kalau datang orang seperti itu, nyan lun. Oh ma lun hana lebu tepu. Nyan lun pegang, menyokon lun anak yatim hana lagi nyan, Pak. Tak kala benda oh katro dalam Firaun selanjutnya ke. Oh ma katro la iblis ke. Oma kata lah Numrud lagi. Ya, hana pun dah bangga urus lagi, Pak. Tidak jauh beda dia dengan itu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi bagaimana juga kita? Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bagaimana ibadur rahman itu? Dia tawadhu, Pak. Nyodro begat hananya bajunya hana lumentu. Ya, Pak. Oh, doa ni hana ya, Pak. Ini tawadhu namanya. Jadi orang yang ibadur rahman itu adalah seorang yang tawadhu, dan seorang ketika ada orang lain ngomong ke dia macam-macam, qalu salama, bah kedua mentana calu
Haid dah layan ni, ya, biarin saja, ya, itulah ibadur rahman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang sudah masuk yang kedua. Sekarang masuk yang ketiga. Waman satara musliman, barang siapa menutup aib orang muslim. Nyan, kiba menutup aib. Apa hanjit dah buka aib kau? Nyo dalam pemilihan-pemilihannya dah buka aib kau pujud. Nyan. Imam Nawawi mengatakan tutup aib itu ada 3 model. Nyan. Ada 3. Yang pertama kata beliau, ayakuna khairan, lebih baik kita tutup aibnya. 1. Yang kedua, ayakuna syarran, lebih baik jangan dibuka, jangan jangan ditutup-tutup aib dia, berdosa, harus dibuka aib dia. Yang ketiga, la yadri ayakuna khairan au syarran, kita tidak tahu Pak, ini saya buka baik atau saya tutup baik. Ya nih Pak, ini ada 3. Yang pertama, kapan seseorang itu harus menutup aib saudaranya muslim? Contoh, ini kata Imam Nawawi, contohnya, ra'aita rajulan sahiba khuluqin wa dinin wa hay'ah, kita melihat ada seseorang yang baik akhlaknya, kemudian agamanya juga baik, kemudian perangainya juga baik. Tiba-tiba fara'aitahu fi khata', dia itu berbuat kesalahan. Nyorong yang begabuno, dia orang taat tapi dia buat kesalahan. Kad ata khata', kadang-kadang dia salah. Famithlu hadza satarahu mahmudan, kalau kita menutup aib dia itu sangat terpuji sekali. Ya, baik dah pegah pagau. Kenapa? Karena beliau ini hidupnya memang orang baik-baik. Kadang-kadang khilaf beliau. Ketika khilaf ini, menutup aib dia satarahu kana mahmudan, menutup aib dia itu sangat terpuji sekali. Baik dah pegah-pegah pagau. Ya, karena beliau tergelincir, ya, salah. Yang baik gara-gara salahnya kebaikan hilang semua. Yang baik dengar dengkuan bahana mupu yan. Baru oleh pu mati ke pupu ni. Yan. Karena dia ini seorang yang baik dan akhlaknya bagus, kalau berbuat kesalahan sedikit maka lebih baik ditutup saja, Pak. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, idza kana asitru syarran, tak boleh kita tutupi, Pak. Harus kita kemukakan di depan umum. Harus tak pegah. Apa itu? Karajuli wajatahu ala maksiyah. Ada seseorang laki-laki dia buat maksiat, yang kan ahli ibadah ni Pak. Ya ni Pak. Menyo ahli ibadah dia urun taat, nyo ka urun taat pegang mati Pak. Au ala udwan, ala nas, atau sering melakukan permusuhan dengan manusia. Wa idza satartahu, kalau kamu tutupi aib dia, lam yazid illa syarran wa tughyanan, maka kemungkaran akan bertambah, kejahatan akan bertambah. Bukan kata tutupi Pak. Ya. Tinggal itu menculam ni. Tinggal icola dagap yang menyata tutup. Tetapi ketika kita bicarakan nyoti pula itu mencua dagapnya, itu mengungkapkan itu mahmudan, lebih terpuji dibandingkan kita tutupi. Makanya fahuna satarahu mazmum, kalau kita tutupi aib dia maka kita berdosa. Kita itu dicaci, dicela di dalam Islam. Makanya wajibu ayat syifa, wajib untuk membongkar aib dia. Dia hanya itu mayang be ancur dia yang mendu. Dia tidak bisa mengurus dirinya pakai banyak uruh katanya. Dia tidak dekat dengan Allah pakai banyak petodong katanya. Dirinya tidak bisa diurus pakai banyak uruh katanya, Pak. Bagaimana dirinya tidak bisa diurus? Ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Nyan, kecerdasan itu kan ada 2. Kecerdasan otak, kecerdasan ini. Seseorang itu kalau tidak punya kecerdasan ini, dia tidak bisa mengontrol jiwa, Pak. Akhlak bro, itu menagop dan lain sebagainya. Ini kalau tidak, ini tidak punya ini Pak, hananya Pak. Bagaimana dia itu bisa mengatur dirinya? Mengatur diri saja tidak bisa, apalagi mengatur orang lain. Sudah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di antara 1 dan 2 kita ragu-ragu, Pak. Nyope gaknya kadang-kadang gejak sama jemaah, kadang-kadang hana, kadang-kadang nyokiban kepegak mati, kenapa tak pegah magop? Ya nih Pak. Kalau tadi sudah jelas ahli ibadah. Yang kedua ahli maksiat. Yang ketiga kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ini bagaimana? Tapi dengan syarat dia tidak meninggalkan salat, ya Pak. Kalau orang seperti ini, fasitru aula, lebih baik tutup saja. Kalau ragu-ragu, nyo ragu-ragu lo nih. Gaya ibadah najih na, tapi kepubutnya, kita ada pegah. Oh tatuk entah. Nyan, Pak, kita tutupi aib orang lain, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang yang
yang keempat. Ya, satu lagi ini ada apa namanya? Nanti kita lanjutkan 5, 6, 2 lagi, Pak. Yang keempat, oh ini belum, sambungan hadisnya sedikit lagi. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu melindungi seseorang apabila seseorang melindungi saudaranya. Berarti kita sampai segini saja. Ya, berarti ada jumlah syartiyahnya baru 3, Pak. Berarti tinggal 3 lagi. Kenapa kita melindungi dia? Kenapa kita tidak membongkar aib dia? Karena Allah mengatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu melindungi si fulan apabila si fulan melindungi orang lain. Allah akan akan menutup juga satarahullahu fid dunya wal akhirat. Aib orang ini akan ditutupi oleh Allah di dunia dan akhirat. Ya, nampak. Jadi barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, ya, menutupi aib saudaranya muslim, atau dia berbuat jahat tadi, Pak. Bukan orang muslim, artinya bukan muslim begini, bukan orang taat. Maka dia akan ditutupi aib juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tadi 2 tadi, Pak? Kalau dia itu orang mukmin, maka wajib kita tutupi. Kalau dia itu antara mukmin dan kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak, maka lebih baik ditutupi juga. Kapan kita bongkar? Ketika dia itu memang orang buat maksiat, ya, orang buat maksiat. Ketika seorang yang buat maksiat, maka menutupinya itu merupakan mazmumah, tidak boleh. Ya. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Aib kita juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Makanya kalau aib kita dibongkar oleh Allah, yang aib mesti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita haid aja masjid le, Pak. Haid aja masjid le. Gepegah oleh Allah si fulan kai pupu mati orangnya. Kamale katanya, Pak. Si fulan sudah buat ini, si fulan buat ini. Maka semua ini ditutupi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menutupi aib saudara kita tadi, Pak. Ya, aib saudara kita. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa terus melindungi seorang itu apabila seorang itu dia melindungi saudaranya yang muslim, ya. Ini kewajiban kita sesama muslim. Itu ada 3, ya. Kewajiban kita sesama muslim. Maaf kalau tadi saya mengatakan bukan muslim, Pak. Jadi hanai temong bukan muslim itu tidak masuk, ya. Ini muslim semua, muslim yang mukmin, apalagi yang mukmin. Saya katakan muslim sebab muslim itu al-khudu' wal inqiyad. Dia itu patuh dan taat pada perintah Allah. Maka kewajiban kita ini ada 3. Yang pertama, nafasa an mukmin. Kita itu memberikan solusi kepada orang mukmin apa saja, baik itu solusi nafsiyah maupun solusi amaliyah, baik itu pikiran maupun perbuatan. 1. Yang kedua, man yassara an mu'sirin, memberikan kemudahan bagi orang mukmin, dalam catatan orang mukmin, Pak, atau muslim, dan bukan orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat, orang yang berbuat maksiatnya dapat bantu, Pak, kecuali kita membantu dia dalam porsi yang berbeda. Bagaimana porsi berbeda? Kita mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, kita menyuruh kebaikan, kita menyuruh dia untuk salat walaupun dia tidak salat, kita mengajarkan dia ini tidak baik, itu wajib, Pak, kewajiban kita. Tetapi ini hak kewajiban kita dan hak dia, ya, Pak. Hak kewajiban kita dan hak dia. Dan yang ketiga, kewajiban kita antara sesama mukmin, kita tutupi aib dia, tetapi dalam tanda kutipnya, Pak. Apabila dia itu memang terus berbuat kebaikan-kebaikan, maka jangan pernah dibongkar aib dia. Kalau dia di antara kadang-kadang buat kebaikan, kadang-kadang temayang mendung, tapi antara 2 ini, Pak, maka lebih baik ditutupi, kata Imam Nawawi. Tetapi kapan boleh dibongkar? Kecuali ketika dia itu memang ahlul maksiat. Kalau tidak kita bongkar, maka tidak akan menjadi pelajaran bagi yang lain, maka akan terus mencuri, ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut yang keempat, 5 dan 6, ya. Ini semuanya jumlah syartiyah. Kalau begini maka begini, berarti kebalikannya kita pahami sendirilah. Berarti kalau tidak begini maka tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.